dari kita sering main medsos itu bisa berpengaruh buruk terhadap kesehatan kita. Lalu bagaimana sih cara pola hidup sehat di tengah kita yang sering bermain media sosial di tengah hidup yang serba online ini? Nah, untuk selengkapnya, untuk lebih rincinya akan disampaikan oleh Ibu Aida SFNS. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekaligus yang memfasilitasi kegiatan ini berlangsung adik-adik KKN dari UIN Wali Songo yang kami hormati dan kami banggakan, adik-adik remaja Sri Wulan. Alhamdulillah hari ini Bu Aida dari Puskesmas Limbangan dapat bersilaturahmi di Desa Sri Wulan ini dengan adik-adik dalam rangka belajar bersama. Ya, sebenarnya Bu Aida sudah yakin yang mau Bu Aida sampaikan ini adik-adik sudah tahu. Ya, cukup banyak adik-adik remaja yang mungkin belum bersikap. Ya, nah nanti Bu Aida akan mengajak adik-adik semua ini untuk berdiskusi. Kita telah kembali, kita kaji kembali dampak negatif dari penggunaan HP termasuk media sosial, agar nanti ketika kita sudah tahu dampak positif negatifnya, kita bisa mengambil sikap bagaimana sih sebaiknya kita memperlakukan diri kita terhadap bijak menggunakan medsos. Kalau misalnya adik-adik remaja punya menamasinya aja gimana? Ya, yang putra boleh belakang, kanan. Ini yang datang masih ada yang menyusul datang enggak? Mungkin adik-adik remaja bisa dibantu WA teman-temannya ya, biar pada datang ke sini. Ya. Nah, jadi Bu Aida pun fokus ya, bicaranya komunikasinya aja loh, nggak kemana-mana. Apa ini pun nggak apa-apa. Pakai ini yang kedengaran ada yang belakang. Dengar nggak? Dengar jelas ya. Ya, jadi adik-adik tadi sudah diawali Pak Lurah ya. Mungkin nantinya harapan Bu Aida di Desa Sri Wulan ini kita bisa melaksanakan posyandu remaja, tapi itu nanti kita bahas setelah kita berdiskusi dulu ya. Ini Bu Aida mau tanya dulu, yang datang di sini apakah adik-adik masih sekolah atau sudah bekerja atau masih kuliah? Masih sekolah semua? Sekolahnya di mana? SMA Limbangan.
SMA semua? Ada yang kuliah? Yang kuliah di mana? Berapa orang? Kuliah di mana, Mas? UIN juga? Oh. Ini dari Sri Mulang semua atau Kali Kasek? Sri Mulang, yang Kali Kasek tuh jadi. Komunitas Kali Kasek. Yang perempuan mana? Oh, enggak ada. Yang komunitas Sri Mulang. Komunitas Sri Mulang semua yang lain ya, tidak apa-apa. Yang penting sudah terwakili panjenengan yang ada di sini. Terus kemudian Bu Aida bertanya-tanya ini. Panjenengan sekolah, panjenengan kuliah. Hari Sabtu bisa kumpul di sini. Apa yang terjadi dengan hari Sabtu? Sekolahnya libur atau sekolahnya dari? Setiap Sabtu dari? Kuliahnya dari? Sekolahnya Sabtu? SMA libur, ya. Artinya seandainya besok-besok ke depan ada kegiatan di Sri Mulang setiap hari Sabtu, bisa hadir? Bisa? Bagus. Ya. Oke, kita nanti menggalang komitmen dulu, ya. Oke lah, nanti itu kita bahas nanti setelah kita selesai berdiskusi ya. Jadi yang ingin Bu Ayu sampaikan saat ini adalah ini, pengaruh penggunaan HP dan medsos bagi remaja. Adakah di sini yang sudah merasa dewasa? Usia di atas usia 19 tahun? Usia 20 tahun? Nggak ada ya? Berarti paling besar usia 19 tahun. Iya. Usia paling kecil 15 tahun masih ada? Kelas berapa, Mbak? Kelas 9. Ya 15 tahun. Berarti dari 15 sampai 19 tahun ya. Jadi masuklah sasaran Bu Aida bahwa usia panjenengan ini masih remaja ya. Jadi kriteria usia remaja itu antara mulai dari ini kriteria dari Kemenkes ya, Kemenkes sama WHO. Jadi digabung kalau WHO itu standarkan sampai usia 19, kalau Kemenkes sampai usia 18. Jadi Bu Aida pakai standar dua-duanya mulai dari 10 tahun sampai 19 tahun itu masih usia remaja. Ya. Jadi istilahnya usia-usia yang memang masih rawan sekali dalam rangka mencari jati diri yang sebenarnya, kemudian labilnya emosi, mudah terpengaruh dengan lingkungan itu ya usia-usia panjenengan seperti ini ya. Apalagi zaman sekarang sudah difasilitasi dengan smartphone, HP pintar ya, yang bisa mengakses segalanya dengan mudah tanpa batas ya. Nah, dengan segala kemudahan akses segala fasilitas yang ditawarkan, kira-kira itu akan membawa dampak positif atau negatif sih untuk kita ya. Semua boleh berpersepsi, Bu, positif Bu. Saya merasakan banyak hal-hal positif, hal-hal bahagia yang saya dapatkan ketika saya bermain HP ya. Tapi ada juga yang merasakan bahwa saya itu merasa kecewa karena saya mengakses medsos, kemudian ada hal-hal yang negatif, yang buruk terjadi pada saya. Tidak hanya saat ini, tapi juga berdampak jangka panjang pada saya. Nah, itu. Jadi pada prinsipnya segala sesuatu yang kita miliki itu ada dua sisi positif dan sisi negatif. Nah, nanti kita belajar bareng-bareng sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa, ya. Jadi mau remaja, mau anak, mau dewasa, mau orang tua, itu kita itu punya hak untuk menentukan sikap, untuk mengambil keputusan sendiri. Kita punya hak, ya. Karena semua dari kita itu dibekali cara berpikir yang subhanallah, ya, yang excellent, ya. Semua orang tidak ada yang bodoh, ya. Semua dibekali otak yang sama. Ya, jadi dibekali otak, dibekali hati. Ya, jadi otak dan hati itu harus sinergi dalam kita mengambil sebuah keputusan. Jadi jangan sampai keputusan yang kita ambil itu justru berdampak negatif di masa mendatang. Ya. Orang lain hanya memberikan
Tapi sebenarnya kita sendiri yang bisa mengambil sikap. Ya, kita tahu tapi kita nggak mau mengambil sikap, ya sudah, itu keputusanmu, jenengan yang harus bertanggung jawab. Gitu, ya. Jadi makanya Bu Aida sampaikan kepada panjenengan, mari kita belajar dampak positif dan negatifnya, dan jenengan mau pilih yang mana. Ya, oke. Nah, di masa pandemi adik-adik, apakah masa pandemi COVID saat ini sudah berakhir? Belum. Sudah vaksin semua? Yang baru vaksin 1 kali? Yang sudah 2 kali tunjuk jari? Mbak juga sudah semua ini? Oh ya sudah, aman berarti ya, Bu Aida ada di sini nggak takut ya, nggak takut tertular ya. Jadi di masa hampir 2 tahun ini ya adik-adik, kita dihadapkan pada tantangan pandemi COVID. Ya, pandemi itu ya penyakit wabah yang mendunia, disebut pandemi. Itu di seluruh dunia sama, kita sudah tahu ya. Kemudian kondisi seperti itu, perhatian pemerintah kepada masyarakat karena tidak ingin masyarakatnya hilang termakan COVID ya. Kita tahu sendiri bahwa yang terpapar COVID sekian ratus juta orang dan yang meninggal sekian ratus ribu orang ya. Pemerintah tidak ingin itu berlarut-larut. Jadi saat ini sudah sekitar 5 juta lebih orang yang meninggal karena COVID. Ya, di sini kita alhamdulillah bersyukur sekali karena masih dijaga, dilindungi sama Allah, sama Tuhan kita. Kita masih diberi kesehatan, tidak terserang. Seandainya pun kemarin-kemarin ya kita mungkin pernah terpapar, tapi masih diberi selamat. Ya, cuman banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Mulai ketika Maret 2000. Seingat Bu Aida mulai dari 14 Maret. Saat itu pertama kali ditetapkan bahwa semua instansi pendidikan ditutup. Kita dipaksa untuk hanya berada di rumah, stay at home. Tidak boleh kemana-mana untuk menekan angka penularan COVID. Masih ingat? Ya, 14 Maret 2020. Ya. Kemudian semua pembelajaran beralih ke rumah. Akhirnya mau tidak mau kita memfasilitasi diri untuk bisa mengakses pelajaran, untuk bisa mengakses komunikasi dengan guru dan teman lewat smartphone, HP, ya. Dan nggak ada di sini nggak punya HP ya. Nggak punya tuh kemarin dipaksa orang tua untuk beliin karena untuk belajar alasannya, ya. Alasan utama belajar Bu, Pak, gitu kan? Karena sekolahnya daring. Nah, satu itu. Kemudian ketika kita sudah difasilitasi HP dengan alasan utama belajar, nah, karena alasan saya sudah 2 jam belajar HP ini ruang guru atau ruang belajar apapun, lama-lama saya jenuh, pengen menghibur diri sedikit. Download aplikasi game. Ya, jenuh saya pengen ngobrol dengan teman, medsos lah, medsos apa saja, akses medsos yang kita punya apa saja adik-adik? IG, WA, Facebook, apa lagi? Twitter, apa lagi? Line, apa lagi? Telegram, TikTok, YouTube, iya, lengkap sekali yang jenengan sebutkan itu komplit jadi ya, semuanya punya. Ya. Nah, intensitas penggunaan HP pun lebih tinggi daripada hanya sekedar kebutuhan belajar. Ya. Nah, kemudian disertai dengan loss control orang tua, artinya orang tua panjenengan di masa-masa panjenengan di rumah itu ada di rumah mendampingi jenengan belajar atau orang tua bekerja? Bekerja. Artinya kan jenengan yang menguasai baik waktu ataupun memanfaatkan HP semau kita, iya kan? Nggak ada yang mengontrol.
Paling kalau orang tuanya pulang kerja baru, dek makan dulu, dek sholat dulu. Ya, seperti itu apa enggak? Atau kita sudah sadar waktunya makan ya kita lapar makan sendiri, waktunya sholat ya sholat, waktunya mandi ya mandi. Atau kalau sedang main HP kita lupa waktu, lupa sholat, lupa mandi, lupa makan, bahkan jam tidurnya hanya 2 sampai 4 jam saja setiap malam. Ada yang mengalami seperti itu tuh bisa mengerjakan tugas semalaman, mungkin enggak? Atau main game? Atau chat medsos? Nah, ini menurut saya masih apa ya? Durasinya itu masih belum terlalu tinggi ya. Di Brazil aja yang istilahnya dianggap sebagai negara paling tinggi durasi penggunaan HP-nya hanya 5,4 jam dalam sehari. Indonesia masuk urutan kedua, ya, rata-rata 5,3 jam. Lainnya kurang percaya hanya 5-3 jam dalam sehari, karena pasti lebih dari 6 jam ataupun sampai 7 jam bahkan, ya. Ini riset ini masih istilahnya masih ngape-ape nih, ya. Tapi sebenarnya kenyataannya lebih atau kurang dari 5 jam adik-adik. Lebih pengakuan panjenengan sendiri. Ya, ini jadi penelitian Baida malahan nanti tak munculkan lebih dari 5 jam sehari. Ya. Nah, dengan tingginya intensitas durasi penggunaan HP, entah itu untuk belajar ataupun untuk game ataupun untuk medsos, ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Dampak positifnya kan ada, iya ada. Nah, diantaranya dampak positifnya ini. Saat kita main HP, itu ada kesenangan-kesenangan yang kita dapatkan. Lewat chat dengan teman atau dengan pacar atau dengan gebetan, ya. Kemudian chat dengan sesama penggemar, ya, followers, ya. Kemudian karena kita merasa senang, chat-chatan atau main game, ya, dengan lawan mainnya, akhirnya kita merasa kepenatan saya hilang, stres saya karena dari tadi mengerjakan tugas jadi hilang, ya. Itu. Kemudian saat main game dengan lawan kita kalah misalnya, kalah gamenya, kita juga menerima baik-baik saja, nggak ada perlawanan. Ya udah kalah ya kalah, udah nggak apa-apa. Itu sisi baik sih, salah satunya baik sih. Kita bisa menerima kekalahan, stres kita jadi hilang, ya. Kemudian ini salah satu dampak positifnya ya, belum negatifnya. Kemudian ketika main game misalnya ada tantangan-tantangan berat saat permainan, kita dipaksa, dipicu untuk bagaimana cara kita menyelesaikan permainan itu sampai kita menjadi pemenang. Artinya kita dituntut untuk menjadi problem solver yang baik, mencari jalan keluar yang baik, ya, dituntut. Tapi dalam permainan game, nek seandainya jenengan menghadapi tugas yang sulit, apa yang jenengan lakukan? Tinggal main game, gitu, ya. Atau berusaha mencari caranya biar tugas saya selesai. Atau main game dulu, saya stres penat, main game dulu. Kira-kira apa yang jenengan lakukan kalau mengerjakan tugas belum selesai? Main game dulu atau chat dulu ya. Kemudian meningkatkan kemampuan motorik. Iya, ada benarnya. Kemampuan motorik kita meningkat. Tapi yang paling tinggi kemampuan motorik jari. Yang lain mager. Ya, yang langsung cuma jarinya doang. Badannya tambah lelah karena mager. Kan, jadi asupan nutrisinya itu tidak dibuat bergerak untuk dibakar kembali, enggak, tapi ya udah menumpuk karena yang gerak cuma jarinya, yang kemeng pegel cuma jarinya, ya, hanya meningkatkan kemampuan motorik tangan dan jari saja, ya. Kemudian juga ada benarnya
mungkin kalau misalnya main game, atau ada nggak tugas kelompok yang ditugaskan oleh guru saat kita pandemi, ada nggak? Tugas kelompok atau individu semua? Ya, kelompok juga ya. Nah, bisa jadi sisi positifnya kita meningkatkan komunikasi dengan anggota kelompok kita, meningkatkan kemampuan bersama dalam kelompok, jadi sisi positif juga. Ya. Kemudian lain yang paling jadi perhatian ini ya. Dengan HP, dengan smartphone kita dapatkan segala kemudahan akses untuk bermedsos dia. Ya. Dalam artian kita difasilitasi untuk mendapatkan relasi teman sebanyak yang kita inginkan tanpa batas. Ya. Dan tanpa ada kesempatan untuk memilih dia itu teman yang baik atau tidak. Ya. Salah satu sisi positifnya. Tapi nah, ini dari sisi kesehatan. Ya. Saat kita berlama-lama main HP, ya, jadi yang pertama tadi yang Bu Aida jelaskan, kenapa sih main HP, main medsos itu kok bisa membuat kita jadi senang, ya? Karena ini secara fisiologis, ya, kejadiannya seperti itu. Hal-hal yang membuat kita senang itu akan merangsang munculnya hormon kesenangan. Hormon kesenangan itu namanya dopamin, ya. Hormon yang membuat bahagia. Ya. Tapi saat kita sudah merasa bahagia dengan HP, lewat medsos atau bermain game atau dengan apapun, kebahagiaan itu terus-menerus akan ingin kita rasakan berulang-ulang. Saya senang kok main chat dengan misalnya IG, lihat IG. Saya bisa ngechat, bisa dapat informasi apa-apa yang saya inginkan, entah itu saya butuhkan atau tidak, saya senang. Akhirnya berulang-ulang saya ingin main itu terus untuk meningkatkan terus tubuh menghasilkan dopamin yang lebih tinggi. Nah, itu sudah jadi candu. Ketika kita senang terus-menerus, tubuh menghasilkan dopamin, akhirnya kerja dari otak, ya, hipotalamus yang mengatur emosi dan suasana hati kita jadi kacau, ya, jadi kacau. Kita bahagia yang terlalu berlebihan, euforia, atau percaya diri berlebihan, dan nantinya ketika kita menerima sesuatu yang tidak kita inginkan, ya udah kecewanya sangat berlebihan sekali. Seperti seolah-olah kita mendapatkan sesuatu yang bahagia, kita diangkat melambung ke langit yang tinggi. Ketika kita kecewa, kita dijatuhkan ke bumi lagi, ya, sakit. Ya. Nah, hal itu sudah menjadi candu, bahkan mengacaukan sistem syaraf kita. Yang pertama, ya, jadi yang pertama, penggunaan gadget berlebih, penggunaan medsos berlebih akan menjadikan sistem di otak kita menjadi kacau. Ya. Secara psikis, ya, ini tidak hanya pada penyakit saja. Ya. Jadi secara psikis, sikap kita tanpa kita sadari adik-adik, ya, karena kita sudah terbiasa tidak menyadari bahwa kita sudah kecanduan dengan HP kita, akhirnya secara psikis kita jadi kurang terkontrol. Kita akan mudah menjadi cemas, galau, ya. Kemudian kondisi emosional yang labil, karena biasanya ini berdasarkan pengakuan beberapa adik-adik remaja, ya, yang konsultasi ke Bu Aida, Bu, saya itu, jadi beberapa anak itu mengalami anemia. Anemia itu dengan 5 gejala: lemah, letih, lesu, lunglai, dan lalai. 5L. Ya. Baik, cek, oh anemia. Kamu kenapa, Dek? Maemnya gimana? Maemnya tidak teratur. Istirahatnya gimana? Istirahatnya saya tidur jam 12, Bu. Bangunnya jam berapa? Jam 6. Mungkin cukup adik-adik.
Tapi secara siklus tubuh manusia itu tidak benar, itu di atas jam 11 malam itu tidak benar. Jadi tubuhnya yang merespon negatif, ya otomatis karena pola istirahatnya tidak terkontrol, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi seharusnya tidur gimana? Seharusnya tidur itu anak-anak ya, baik orang dewasa sekalipun tidur yang sehat itu di bawah jam 11 malam. Paling bagus habis isya jam 8, jam 9, maksimal jam 10 lah. Stop untuk mengerjakan tugas ataupun bermedsosria. Ya, istirahat. Berikan hak tubuhmu. Ya. Terus Bu Aida kasih pertanyaan macam-macam, ketemunya apa? Lah kamu apa yang kamu lakukan sampai jam 12 malam? Main HP itu. Ya. Itu tidak hanya Bu Aida dengar cerita, tapi Bu Aida memang menghadapi sendiri anak-anak yang konsultasi anemia, lemas, pusing, kurang tidur, tapi akhirnya ketemu sumbernya karena main HP sampai malam. Ya, itu secara fisik yang sudah tampak kelihatan. Kemudian karena HP itu adalah alat elektronik yang memancarkan gelombang listrik, gelombang radio, maka sekalipun kita tidak bisa melihat, maka HP itu juga mempunyai efek radiasi terhadap tubuh kita. Ya, banyak kasusnya anak-anak kecil-kecil yang pada kecanduan HP pada lebam meripak matanya, pada merah-merah bunder mata panda gitu, merah hitam, karena fokus terlalu lama di depan HP. Ya, kemudian tadi mengacaukan sistem syaraf, kemudian tadi tidak kenal waktu, akhirnya istirahatnya terganggu, kondisi tubuhnya menurun, ya, otomatis stamina-nya menurun kalau istirahatnya kurang. Badannya tidak fit, akhirnya mudah masuk penyakit, apalagi makannya yang sering diabaikan. Ya, akhirnya tubuhnya jadi daya tahan tubuhnya drop, rawan sakit. Ya. Kemudian dampak sosial, ini dampak sosial. Karena yang biasanya suka bermedsosria itu merasa saya sudah punya banyak teman, banyak followers di IG saya atau di Twitter saya, ya, maka saya tidak butuh teman-teman di sekeliling saya. Akhirnya dia bersikap seolah-olah tidak membutuhkan orang lain, antisosial, tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, apatis, cuek dengan kebutuhan lingkungan sekitar, dan menjadikan kita tidak peka lagi terhadap kebutuhan orang-orang atau lingkungan di sekitar kita. Nah, itu dampaknya yang lebih parah lagi, berdampak ke lingkungan sosial. Kalau balita, ya, sekarang balita ada nggak balita yang nggak pernah pegang HP, ada nggak? Adik-adik kecil kita ada nggak yang nggak pernah pegang HP? Nggak ada, semua HP itu, ya. Ini dampaknya kalau balita itu lebih apa ya, lebih berjangka panjang adik-adik, karena banyak yang terjadi balita yang banyak main HP atau nonton film apapun, entah di HP atau laptop. Tidak hanya dampak radiasinya saja, tapi dampak pada keterlambatan bicara. Ya, ini sudah banyak kasusnya. Ya, kasus nyata, baik di Limbangan ataupun di Koja, yang dekat-dekat aja. Ya, ada balita yang karena suka kebiasaannya nonton Firman, tahu film Firman yang nggak bicara itu, dia nggak mau bicara sampai SD kelas 1, 2 nggak mau bicara. Dia bicaranya kayak Bernard itu, ya. Kasihan nggak kalau seperti itu? Kasihan, ya. Tanpa disadari adik-adik, yang kita tonton, yang kita lihat itu nanti jadi sesuatu objek yang kita tiru akhirnya. Terlebih anak-anak itu memang butuh sosok yang benar-benar jadi figur. Untuk dia bisa bicara, maka dia harus diperbanyak dengan stimulan, diajak bicara orang tua, kakaknya, nanti dia pinter ngomong. Tapi kalau hanya dihadapi HP, ada teman saya juga yang anaknya
ibunya itu nganggap anaknya itu nggak bisa bicara. Ternyata apa? Anaknya bicara tapi pakai bahasa Inggris. Karena balita kan masih celat, ibunya nggak mudeng kan. Nah itu karena dampak dari nonton HP terus menerus. Yang ditonton bahasa Inggris, akhirnya dia yang keluar dari mulutnya ya bahasa Inggris. Kemudian diterapi ke Karyadi, ini kejadian nyata adik-adik. Diterapi di Karyadi, ketemu akhirnya kan kenapa dia nggak mau bicara dan bicaranya bahasanya berbeda dengan kita. Akhirnya dari Karyadi di stop untuk penggunaan HP, atau seandainya dia mau main HP dibatasi waktunya dan hanya boleh melihat atau nonton konten yang berbahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Akhirnya pelan-pelan sekarang sudah mulai bisa mau bicara dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ini kejadian nyata yang warga kecamatan Limbang. Bahwa itu nggak menyebutkan desa mana. Ya, itu dampaknya yang nyata. Nah, karena kesenangan kita, akhirnya banyak hal terabaikan. Yang ada nggak yang banyak merasakan ya pengalaman pribadi, merasakan karena terlalu fokus pada HP, entah apapun yang panjenengan lakukan, akhirnya lupa sholat. Enggak bu, saya nggak main HP aja lupa sholat bu. Nah, kalau itu jadi perilaku ya. Tapi dampaknya seperti ini dampak dalam kehidupan kita ya. Kemudian lupa sholat ibadah lainnya karena kita hanya fokus HP ya. Saya nggak suka main game kok bu, nggak suka medsos kok bu. Tapi pegang HP nggak? Pegang. Terus yang kamu lihat apa? Drakor bu. Nah, sama aja, sama-sama bersifat candunya itu ya, melupakan segalanya, akhirnya waktunya hanya terbuang sia-sia kan? Kemudian ini banyak juga yang bahkan abai terhadap kebutuhan kebersihan dirinya, lupa mandi, lupa makan ya, dampaknya secara fisik ini ya, tadi sudah Bu Aida sebutkan sampai akhirnya bibitnya bola-bolanya menurun, ya daya tahan menurun. Nah, nih kita fokus sekarang, fokus membahasnya ke dampak dari kita bermain medsos. Ya. Dampak dari bermain medsos ini yang disebutkan tadi kan IG, WA, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Ya. Jadi adik-adik, ada sisi baiknya kita bermedsos tadi ya, kita punya banyak teman bu, banyak relasi bu di luar sana, bahkan sampai di luar negeri. Iya, ada benar. Tapi seringkali ya, medsos itu justru jadi ajang untuk menyembunyikan kekurangan kita. Misalnya anak-anak remaja pasti ingin kelihatan cantik seperti artis Korea ya. Terus karena kita nggak cantik, merasa nggak cantik ya, karena cantik itu relatif adik-adik, ganteng itu relatif ya. Ini kok cewek-cewek kok biasanya yang suka menyembunyikan jati diri di medsos ya, cowok-cowok juga yang dipasang fotonya artis Korea ya. Jadi membuat kita justru semakin tidak percaya diri ya. Padahal adik-adik di usia-usia seperti ini itu kita justru harus membangun keyakinan bahwa kita itu cantik, bahwa kita itu mampu, bahwa kita itu ganteng, bahwa kita itu bisa berguna untuk masyarakat. Justru di usia-usia panjenengan seperti ini. Kalau jenengan sudah mulai terbiasa dengan menyembunyikan jati diri, nanti dampaknya akan terbawa di masa mendatang. Jenengan tidak percaya diri, yang pertama, menganggap diri tidak mampu, ya. Akhirnya ketika menganggap diri tidak mampu, ya wes kita daftar sekolah di mana, apa saya bisa sih, apa saya sanggup. Kemudian mau daftar kerja juga tidak yakin dengan kemampuan kita. Apa kita sanggup?
burung-burung hasil kerjanya sudah jelek dulu. Itu dampaknya ke perilaku kita. Ya. Jadi saat panjenengan bermedsos, bijaklah dalam bermedsos. Jujur. Ya, ini diri saya. Saya yakin diri saya yang paling cantik. Sekalipun itu bagi saya sendiri. Ya. Setidaknya kita mampu membuat orang berpikir positif untuk kita. Ya, jadi kita tidak menutupi apapun dari diri kita. Ya, iya, nggak ada makhluk yang diciptakan Allah tidak sempurna, itu nggak ada. Bahkan orang yang cacat pun sempurna. Ya, jadi apalagi jenengan yang genep, justru kudunip super pede dibandingkan orang-orang yang tidak komplit, ya, yang kurang. Ya, kemudian ini kebohongan publik yang ya itulah karena kita sudah tidak percaya diri, menyembunyikan diri, akhirnya kita membohongi banyak orang, ya. Dan sebuah kebohongan ini adik-adik ya, sebuah kebohongan itu tidak akan pernah selesai, karena sekali jenengan berbohong pasti jenengan akan menutupi kebohongan yang jenengan lakukan dengan bohong selanjutnya, ngaku sih terus-terusan, ya. Jadi kalau tidak di-cut, saya mau jujur, saya percaya diri, saya mau jujur tentang diri saya sendiri, ya tidak akan selesai bohongan ini. Ya, nah ini kemudian banyak kasus-kasusnya sekarang ya. Apa yang pernah jenengan dengar tentang kasus-kasus yang bermula dari medsos? Kasus apa? Penipuan, penculikan, pemerkosaan, pembunuhan, ya. Sekalipun di sini tidak ada, tapi di luar sana banyak sekali. Ya, kasus-kasus yang bermula dari medsos, judi online, ya, yang sekarang sedang marak bukan judi online, tapi pinjaman online yang mencekik. Ya, bahkan sampai si korbannya banyak yang bunuh diri karena dipaksa untuk membayar tidak sesuai kemampuannya untuk membayar. Ya, sama saja dengan judi online seperti ini. Ya, nah, jadi pernah dengar kan yang anak-anak itu punya pacar di medsos, diajak ketemu sama pacarnya, akhirnya apa yang terjadi? Hilang nyawa setelah sebelumnya diperlakukan tidak asusila. Ya, sering dengar seperti itu kan? Ya. Dan Bu Aida tidak berharap terjadi di remaja triwulan. Ya, jangan sampai. Jadi panjenengan harus jauh lebih bijak untuk memilih teman, jauh lebih bijak untuk membuka hati untuk lawan jenis yang mau mengajak dekat dengan kita. Ya. Nah, ini karena suka, ini hanya apa ya? Hanya candaan aja ya, karena ada modus-modus untuk mengaburkan identitas pribadi, ya. Jadi ada pertengkaran seperti itu, ya, di medsos itu hanya biar aja sih ya. Kemudian ini hoax yang tidak terkontrol juga, ya. Jadi jangan asal percaya segala sesuatu yang berasal dari searching online.